Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kehadiran di sini sebagai sumber Ridwa Raja ke-38. Mungkin pemirsa ini ingin mengetahui karena memperkenalkan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tonton yang kami hormati, pertama-tama tentunya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Kumalahijo, Karen Yosila Karen Bamparang, Raja Goa ke-38. Dan tentunya pada malam ini merupakan malam yang sangat berbahagia bagi kami, diundang untuk hadir di studio dalam rangka berbincang atau sharing tentang masalah kerjaan luar khususnya, dan juga terkait dengan kerajaan Tallo. Oleh karena itu, pada malam ini tentu hal-hal yang kami ingin kemukakan terkait dengan bagaimana peran seorang raja dalam rangka melestarikan dan memperkuat budaya lokal, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada tahun 2021. Saya foto dengan alumni dari mana kali? Kebetulan open main alumni bicara. Iya. Jadi kebetulan saya seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tahun 82, kata 82. Wah, kata 82. Ya. Dan seorang birokrasi, tetapi enam hal ini sebagai birokrasi saya sudah pensiun. Jabatan terakhir adalah Kepala Badan dan Pengembangan serta Penelitian Daerah. Kepala Dinas Kabupaten Goa. Terus untuk selanjutnya mungkin Ketua Dewan Adat Raja Tallo. Kerajaan Tallo. Kerajaan Tallo, Ketua Dewan Adat bisa menyampaikan sedikit pesan-pesannya dimulai dari memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi awal dari sebuah kepedulian tentang adat istiadat kita yang begitu berbudi pekerti luhur, maka kelembagaan adat Kerajaan Tallo ini dibentuk untuk menjaga silaturahmi keluarga besar. Dalam hal ini kapasitasnya juga selalu bersama mendampingi Raja Goa dalam kebijakan-kebijakannya dan langkah-langkahnya membangun silaturahim keluarga besar. Jadi saya potong dulu. Ini podcast kita ini malam adalah Raja Goa ke-38 menggunakan kuda putih untuk siar kedamaian sampai ke Afrika. Masya luar biasa. Jadi kita teruskan lagi, mungkin alumni bicara, mungkin kita alumni dari mana kalian Pak Be? Iya. Alhamdulillah saya juga alumni dari UNHAS Ya. angkatan 86. Alumni dari Ya, Unhas, alumni tahun 95. Jadi termasuk mahasiswa terlama. Mapala. Kepala 9 tahun 3 bulan. 9 tahun 3 bulan. Jurusan apa gitu loh? Dari jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen. Oh, manajemen ekonomi manajemen. Setelah itu saya coba masuk lanjut di S2
Iya, iya, iya. Dan di situ ternyata belajar itu indah. Iya. Ya, sampai ya mungkin karena melihat salah satu leluhur kita juga cinta pada pengetahuan, Iya. menguasai pengetahuan, ya mudah-mudahan darahnya juga mengalir ke kita Iya. pertama. Oh iya, jago ini. Tapi keren. Iya. Mungkin kita bisa menjelaskan awal berdirinya Kerajaan Goa sampai dengan turunan-turunan yang ada di Malaysia. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita hitung dan kita kembali flashback ke belakang, Kerajaan Goa, karena kita harus membagi prospek masa. Jadi ada Kerajaan Goa pada masa purba, dan ada juga masa Kerajaan Goa setelah masa purba. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di dalam buku dan catatan Lontara itu kita kenal dengan Marancai, Batara, nah, itu masa purba. Tetapi berdirinya Kerajaan Goa ini 1300, di abad 1300, di mana pada saat itu belum dikenal adanya Batu Salapan, baru dikenal dengan nama Kasubiang. Kasubiang Salapan. Kesembilan kasubian ini ya yang ada di Tanah Goa melihat bahwa ini sebuah hal yang patut kita bersatu untuk melihat dan membangun sebuah negeri yang dikenal dengan Kerajaan Goa. Dengan persatuan ini, maka tiba-tiba muncullah seorang sosok perempuan, di mana Kasubian Salapang ini diketuai oleh salah seorang namanya Pacalaya. Pacalaya. Ya. Diketemukanlah seorang wanita yang membawa seperangkat alat kebesaran kerajaan, duduk di atas sebuah batu. Di tempatnya namanya Takabasia. Takabasia inilah awal cikal bakal menjadi sebuah daerah istana. Ya. Kawasan istana. Kawasan istana. Istana Tamalate. Ketika 9 kaum ini berkumpul untuk melakukan suatu kontrak perjanjian antara Kasubian Salapan dengan Tumanurung, maka berdirilah Kerajaan Goa. Maka perjanjian ini saling memegang, di mana Tumanurung juga memegang sumpah setia dari para Kasubian. Begitu juga Kasubian juga memegang sumpah dan janji Tumanurung. Maka pada saat itu berdirilah istana namanya Istana Tamalate. Ya. Arti kata Tamalate ini sebenarnya berasal dari kata late. Late artinya daun kayu katangka yang dibuat istana. Kayu katangka dibuat istana, daunnya belum layu, istana sudah jadi. Oh, begitu ya. Makanya disebut Istana Tamalate. Itu di Takabasia. Takabasia istana. Juga di sanalah juga di Takabasia ini tempat pelantikan Raja Raja. Namanya Batu Pelantikan. Batu Pelantikan. Dan rencana ceritakan bahwa di dalam Lontara mengatakan bahwa ketika itu setelah Tumanurung ini disebut Karempenia ini menjadi raja pertama di Goa, bukan merasa gembira para Kasubian, ya. tetapi dia sedih. Kami 9 ini tidak akan punya hak untuk memperistri Raja Goa, Raja Goa. Tumanurung, Tumanurung, ya. dengan adanya perjanjian itu.
Maka ketika itu muncullah seorang pemuda yang tampan juga memiliki keterampilan dan menguasai berbagai pencaksilat dan lain sebagainya. Ilmu bela dirinya yang Ilmu bela dirinya. Ya. Inilah yang ditemui lagi oleh Kasuyan Salapang. Diminta untuk tinggal di gua. Karimbayo inilah datang dari selatan. Konon cerita bahwa Karimbayo ini juga adalah inkarnasi juga dari Laki Padada. Oh, itu. Laki Padada yang berasal dari ada mengatakan bahwa Laki Padada ini bersaudara kandung dengan Karimbayo. Membawa juga beberapa perangkat, membawa pusaka-pusaka, termasuk di dalamnya adalah Sudana. Sudana. Setelah terjadi pertemuan antara Tumanurun dengan Karimbayo, maka terjadi perkawinan, pernikahan pada saat itu dinikahkanlah keduanya ini, dan lengkaplah kerajaan dua. Tumanurun Benea ini sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Karimbayo ini mendampingi istrinya untuk melanjutkan takhta kerajaan. Maka lahirlah pada saat itu sebuah putra yang bernama Tumas Salanggabaraya. Ini memiliki hal, kenapa? Pertemuan antara dua sosok manusia yang memiliki karisma dan berbagi ilmu pengetahuan tentu melahirkan anak yang tidak sempurna. Karena gennya ini sangat kuat, keduanya gennya kuat, sehingga Tumas Salanggabaraya ini lahir dalam keadaan kondisi tidak sempurna. Pundak sebelah kanan tinggi, telinga sebelah kiri panjang, tetapi punya kelebihan. Rambut putus di Pulau Jawa masih dia bisa dengar. Kerbau mati di pantai masih dia bisa cium baunya. Bahwa ini adalah bangkai. Itu salah satu kelebihan. Banyak hal kelebihan yang dimiliki oleh Tumas Salanggabaraya. Tidak beberapa singkat cerita. Keduanya ini antara Tumanurun dan Karimbayo, karena mungkin dia sudah merasa bahwa sudah saatnya saya meninggalkan dunia ini, maka keduanya masuk ke bilik tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang dia bawa, menghadap ke matahari, hilang. Oh, gitu. Lanjutlah Tumas Salanggabaraya ini menjadi raja gua kedua. Iya. Inilah yang melahirkan, ini terus yang melahirkan kerajaan apa? Keturunan. Melahirkan keturunan-keturunan sampai Raja Goa yang yang ketiga yaitu Batara Goa. Dia memiliki saudara. Anak daripada Tumas Salanggabaraya ini adalah Batara Goa. Batara Goa ini memiliki saudara namanya Karelorisero. Pada saat itu, menurut cerita, lagi sedang bersidang Kasuyan Salapang untuk menentukan di antara dua bersaudara ini siapa sebenarnya yang akan ditetapkan sebagai Raja Goa pengganti daripada Tumas Salanggabaraya. Tiba-tiba Batara Goa ini masuk di bilik penyimpanan pusaka, memakai semua perlengkapan, memakai salokoa, memakai sudana, memakai cinde, memakai ponto jangan-jangaya, berteriak dia semua bersalah. So, keren itu gua. Teriak semua. Dalam hal ini yang berteriak adalah
pimpinan kaum Batu Salapang itu percaya. Sumpah karen Tuhan. Sebenarnya ke-9 kasuan ini sudah sepakat yang harusnya menjadi raja di Goa, pengganti Batarago, pengganti daripada Masalangga ini Baraja adalah Karen Lorisero. Iya, iya. Sudah sepakat karena Karen Lorisero adalah kakak yang tertua, anak yang tertua. Betul. Tetapi di dalam lontara papasan atau lontara bilang ini sudah disebut inainain juga misalnya kuat, anselit sudah, ponto jangan-jangan ambare tidak ya, yang itu sobat itu. Oh. Ini yang harus dipatuhi oleh Kasuan Salapang. Terpasang Karelo Risero meninggalkan Goa karena merasa kecewa kepada Batu Salapang dan keluarganya, meninggalkan Goa melalang buana ke berbagai belahan dunia Iya, iya. untuk mencari tempat, Iya. mendirikan sebuah kerajaan. Setelah di Nektaktala Batara Goa ini, pergilah Karelo Risero, tiba di suatu tempat setelah sekian puluh tahun melalang buana, Merantau. tibalah di suatu sungai. Ternyata sungai ini banyak sekali bambu. Iya. Orang Goa Daerah mana itu keren? diperkirakan pesisir Sinang. pesisir utara dari Makassar. Oh, masih tahu. Sama. Masuklah perahunya, melihat dulu, banyak ini bambu, namanya Bulo Taloang. Dulu Taloa. Bulo Taloang. Disitulah perahunya sandar, semua bambu itu ditebang dan dia bangun istana. Begitu diketahui oleh para masyarakat pada saat itu, dia bahwa ini bagus kan kita pasti sebagai raja. Iya. Maka dia dimintalah untuk tetap menetap di kampung itu untuk menjadi raja Talo pertama. Di sekitar Oleh, Buloa sana. iya, oleh karena itu Raja Batara Goa mendengar bahwa kakaknya memimpin suatu daerah dan diangkat di sana menjadi raja, dia tidak merasa puas, dia tidak merasa bersyukur. Iya. Dia mempersiapkan persiapan untuk melakukan perang. Iya. Maka turunlah utusan ke Talo sampaikan bahwa Goa akan menyerang Talo. Oh, ada yang berapa kerajaan Goa kemudian Ya. menyerang Raja Talo. Ternyata memang Batara Goa mengetahui bahwa pasti kakak saya. Akhirnya perang antara Goa dengan Talo. Terjadi perang waktu itu, di mana Talo juga ada 7 galaran, termasuk Dambambira, termasuk galaran Palukubudoa. Oh, masuk ke Palukubudoa deh. Ada Agak pesisir semua kan ya? Iya, pesisir. Terjadi perang antara Goa dengan Talo. Akhirnya kedua belah pihak banyak korban. Terjadilah perdamaian antara Goa dengan Talo. Maka kedua raja ini bersumpah, Iya, iya. dan kedua-dua daripada lembaga Kasuian dengan galarannya kerajaan Talo bersumpah. Inai-inai yang 4B seri Goa dan Talo maka dikutu ke dewata. Iya, iya. Sasarepatan. Siapa lagi? Ya, karena saudara. Saudara. Sarepatan kan. Sasarepatan. Makanya pada saat itu cepat terjadi perdamaian. Karena ada kunjungannya iya, adalah akhirnya mereka takut melanggar dengan kutukan, damai. Artinya inai salam 4 beser di Goa Talo
akan dikutuk oleh Dewata. Maka otomatis pada saat itu kerajaan Talok menjadi sebuah kerajaan di bawah nama kerajaan Goa, tetapi Talok adalah mangkubumi. Iya. Goa dalam hal ini dipimpin oleh Batara. Dengan pergeseran-pergeseran ini sampai lahirlah istilah di Goa namanya berubah dari Kasuian menjadi Bate Salapan. Dari Kasuian berubah dari Bate Salapan. Karena waktu masih Kasuian, Gata, Sero, Kaling, Aganji, nah itu semua Lakium sudah berubah nama semua. Setelah berubah menjadi Bate Salapan. Iya, iya. Sudah mulai beberapa daerah sudah masuk. Akhirnya Goa kuat, menjadi kuat. Pada saat Raja Goa yang ke-9, Matanda Tumapasi Kalona menjadi raja di Goa, menggantikan ayahandanya Batara Goa. Maka pada saat itu kerajaan Goa semakin kuat, melihat bahwa Goa tidak akan berkembang kalau hanya kerajaan dipusatkan di gunung. Dalam hal ini kan Takabasia itu ya sekarang di Palantikan. Iya. Dulunya itu gunung. Gunung dulu itu. Ya. Dan kita tidak akan bisa besar kalau kita tidak menguasai pesisir pantai. Akhirnya dipindahkanlah kerajaan Goa ke pesisir pantai. Iya. Dibangunlah beberapa benteng-benteng karena pada saat itu sudah mulai persekutuan dengan Portugis. Benteng, bangunlah benteng-benteng, tetapi benteng itu belum seperti yang kita lihat sekarang, dibuatkan permanen kayak batu ya, batu gunung. Sama dengan Benteng Sombopu. Inilah pelatar dasar Raja Goa ke-9, Tumapasi Kalona. Inilah yang menjadikan kerajaan Goa menjadi kerajaan maritim. Ya, ya. Sehingga pada saat itu mulailah terbuka perdagangan bebas. Semua bangsa-bangsa di dunia ini telah menjalin kerjasama. Dan pada saat itu juga sebelum itu sebenarnya Goa belum Islam. Nanti pada masa pemerintahan Sultan Alauddin kerajaan Goa ke-14 baru Islam masuk di sana. Singkat cerita bahwa setelah masa pemerintahan Tumapasi Kalona dan seterusnya sampai masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, Islam sudah masuk. Tetapi sebelumnya itu sudah ada Islam. Iya. Ada pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Melayu masuk ke Goa, melakukan perdagangan di daerah kawasan Benteng Sombopu. Karena Benteng Sombopu adalah pusat perniagaan sekaligus juga pusat pemerintahan. Jadi melalui perdagangan menyiarkan Islam. Islam. Maka pada saat itu muncullah ide sebelum masuknya Islam pada abad ke-15, 14-15. Memang ada perjanjian dari ketiga kaum dari Bonila. Iya. Siapa-siapa yang satu saat mendapatkan kebaikan, tonjolkan dia aja. Iya, iya, iya. Dari ketiga kerajaan. Iya. Iya. Masuk pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, di mana yang pertama diislamkan pada saat itu Islam masuk itu di tanah Lu. Selalu, ya. Itu di Fatimah. Tidak terima timah. Tanah Lu. Selanjutnya ke Goa, jatuh di Bandar, mengislamkan Sultan Alauddin bersama dengan menghubungi kerajaan Goa, yaitu Imalingka Andemanyolri dan Katangka. Nah, ini Raja Kalot juga. Jadi sebenarnya sebelum Sultan Alauddin ini memerintah masih usia 9 tahun,
yang memegang takhta dulu ini adalah Himalingka, Himalingka ya. paman dari Sultan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin. Setelah usia Sultan Alauddin ini 17 tahun, maka takhta ini diserahkan oleh pamannya. Dan sekaligus diislamkan oleh beliau sebagai raja yang pertama memeluk agama Islam. Maka dibangunlah tahun 16 ya. Dari tahun 16, 19 ya. Iya. 16 berapa ya? 603, Ya, 1603 ya. 1905 itu sudah Berdiri Masjid sudah Kata Islam, Islam. ditata kemudian di Islam. Setelah 17 tahun beliau menjabat usianya di Gua dilantik, maka berdirilah masjid. Masjid Gua Masjid Gua Kata. Tetapi sebelumnya itu sudah ada masjid di kawasan Benteng Sumbo sudah juga. Sebelum Islam masuk sudah ada Ya. tempat ibadahnya orang-orang dari Persia, dari tanah Arab, dari Melayu. Karena Goa pada saat itu betul-betul menjadi sebuah kerajaan yang demokrasi. Ya. Tidak melarang siapapun yang berteman dengan kerajaan Goa, berteman dengan Raja Goa, dan saling menghormati, maka tentu juga diberi hak-hak oleh raja untuk melaksanakan keyakinannya. Di Benteng Sumbawa di luar ini juga banyak, seperti juga dari kaum Nasrani, kaum Hindu, Beragam macam beragam agama. agama waktu itu. Tetapi Raja Goa pada saat itu memberikan hak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah-ibadah mereka. Tetapi yakin pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, sinilah Goa mulai menjadi imperium, sebuah kerajaan yang memiliki kekuasaan yang besar. Karena pada masa itu ada disebut yang dikana di Goa Gundusalam. Gundusalam. Gundusalam artinya mengislamkan saudara-saudara mereka. Tetapi perkembangan sampai masa pemerintahan Sultan Malik Qusay Raja Goa ke-15, POC dalam hal ini sudah tidak senang. Oh, Karena ya. awal dari bangsa Eropa yang pertama bersentuhan dengan raja-raja atau kerajaan Goa adalah Portugis. Ya. Sehingga banyak ilmu pengetahuan, banyak tata cara pengetahuan Ya. yang dimiliki oleh Goa, seperti pembuatan persenjataan, Teknologi lah. teknologi pada saat itu yang memang sudah dikuasai oleh Eropa. Selama ini Portugis. Portugis ya. Mereka itu belajar dari Portugis itu. Jadi Tata cara melalui dari yang keren, ya, perdagangan antara Portugis dengan kerajaan Goa, iya. di sana lah ke Belanda gak mungkin. Ya, Belanda ini merasa Serang. bahwa Ya. dia mau monopoli. Dikata tidak ada sahabat kerajaan Goa, sahabat kerajaan Goa, ya seperti Portugis. Dia merasa bahwa jangan berteman dengan Portugis, kau berteman dengan saya. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi Raja Goa mengatakan ini Portugis ini yang memberikan ilmu. Nah, oleh karena itu, ketika Sultan Malik Qusay inilah berkuasa, Raja Goa ke-15, maka Belanda semakin gencar terus. Mulai perdagangan Goa sudah mulai diancam, sudah mulai Jadi dalam Batasi. hal ini saudara itu di saat Belanda dengan Portugis ini hanya membeli rempah-rempah ya. Ya, pada saat itu Portugis hanya membeli rempah-rempah. Iya. Dan Portugis juga di tanah Goa ini tidak mengembangkan agama mereka bawa, yaitu Nasrani.
Dia hanya semata-mata berdagang. Berdagang. Jalur Tidak bersabar. perdagangan lah istilahnya. Perdagangan. Jalur perdagangan. Karena memang Goa sudah lama bersentuhan dengan seperti yang kita ketahui dalam alur rempah itu mulai dari Maluku, Oh, iya. Maluku sampai masuk Goa sampai ke daratan Cina dan Ya. sebagainya. Karena pada saat itu di abad 15 16 yang paling komoditi yang paling disukai oleh orang-orang Eropa adalah rempah, cengkeh, pala dan lain sebagainya. Karena kultur tanah kita yang beda Iya, dengan mereka. mereka. Sehingga pada masa pemerintahan Sultan Alauddin yang ke-15 ini, Sultan Malik Said yang ke-15 ini mulai terjadi antara Goa dengan VOC ketidaksenangan Goa karena dibatasi oleh VOC. Iya, iya, iya. Perdagangan itu, perdagangan bebas itu. Dan puncak daripada perseteruan antara Goa dengan VOC itu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16. Disitulah puncaknya Jadi perang. puncak perang. Iya. Ya. Akhirnya Sultan Hasanuddin mengatakan, bukan kami perang dengan saudara kami sendiri, tetapi bukan kami berperang dengan VOC, ya, tetapi kami juga berperang dengan saudara sendiri. Nya 1667 terjadi gencatan senjata dan penandatanganan perjanjian Perjanjian Umayyah. Lah, Disitulah Perjanjian Umayyah, karena disitulah ya. kerajaan Goa sudah mulai dibatasi kekuasaannya, Oh, iya. dibatasi kekuasaannya, dan sampai masa pemerintahan Raja Goa yang ke-34 itu Imam Pulau Desera. Disitulah Goa tidak diberi lagi kewenangan, hanya semata-mata bagaimana melaksanakan raja ini hanya melaksanakan pemerintahan di dalam ruang lingkup keraton saja, Dibatasi dengan dibatasi oleh VOC atau Belanda. Arti kata semua kekuatan persenjataan dan lain sebagainya sudah diduduki oleh Belanda. sampai masa terakhir Raja Goa ke-35 yang hijau, orang tua saya Goa berubah sistem dari kerajaan menjadi bergabung dengan republik. Iya. Tetapi setelah sekian abad perjalanan kerajaan Goa ini, ya satu kesyukuran sampai masa saya dikukuhkan sebagai Raja Goa yang ke-38, ya tentunya sudah berbeda kerajaan pada masa pemerintahan Bejo dan seterusnya dengan masa pemerintahan kami. Kami hanya sebatas melestarikan dan menjaga tradisi adat budaya kerajaan Goa. Terus sekarang tadi Sultan Hasanuddin dengan Malaka bagaimana hubungannya katanya? Jadi sebenarnya kalau kembali kita melihat bahwa Sultan Hasanuddin dengan Malaka, kedua-duanya sebenarnya ini adalah tokoh yang sangat legendaris di kalangan kerajaan Bali, kalangan kerajaan Bone maupun juga kerajaan Goa. Di mana Rupalaka ini pernah dipelihara mulai sejak kecil sampai dewasa oleh mertua dari Sultan Hasanuddin. Itu Imam Adacinya di Sitawa, Karempat di Goa. Inilah bapak angkat beliau. Dan istri Rupalaka juga adalah sepupu satu kali dengan Sultan Hasanuddin. Itu yang Talele. Sampai akhir hayatnya, sampai beliau meninggal Rupalaka
meminta supaya kalau besok lusa dia meninggal, ya di samping istrinya dan di samping bapak angkatnya. Bapak angkat. Ya. Dipalantikan Di juga. Bunga Birahi, Bunga Birahi. di Mulia. Oh iya, betul. 1 kilo dari Palantikan. 1 kilo dari Palantikan. Palantikan, ya. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya awal, sebenarnya kedua-duanya ini bersahabat. Iya. Palaka dengan Sultan Hasan. Hanya memang biasanya dalam sebuah kerajaan itu pasti yang memecah belah itu bukan orang luar, tetapi yang memecah belah itu adalah orang dalam. Nah, ini nih ya, harusnya menjadi introspeksi diri ke depan keluarga besar. Iya. Dan kita memecah belah kesatuan dan persatuan, kita jaga bersama. Dan biasanya persoalan sedikit saja, Sedikit saja sudah bisa dimulai saat terjadi perpisahan. Artinya masa lalu sudah menjadi pelajaran kita. Terus bagaimana korelasinya keturunan kerajaan Goa yang ada di Malaysia, yang ada di Pena, yang ada di Terengganu? Jadi cerita ketika pada saat itu setelah Sultan Hasanuddin turun takhta digantilah oleh putra. Iya. Ada 4 putranya yang sekarang keempat-empatnya ini menjadi raja di Goa. Terakhir bahwa keinginan Arupalaka bagaimana hubungan darah antara Goa dengan Bone, maka Arupalaka salah satu kemenakan Arupalaka mempersunting cucu daripada Sultan Hasanuddin. Iya. Akhirnya Noparepatu Sabdawadia. Pasir. Iya. Kalau kita kembali melihat bahwa di kerajaan Goa, keluarga kita di Semenanjung Malaysia, ya, Semenanjung Malaysia sampai ke Afrika, kalau kita melihat juga adalah sama ceritanya dengan Karelori Sero. Iya. Pada saat itu seharusnya menggantikan Imak Padulu dan Matimu Karen Sandrobone adalah Minuruddin Karen Haji, anak tertua dari beliau. Tetapi karena penguasaan Belanda mengintervensi kerajaan Goa begitu besar, maka yang harus naik menjadi menggantikan kebiasaan adalah kemenakan. Iya. Jadi kemenakan cucu dari Arupalaka, kemenakan dari Nuruddin yang menjadi raja Goa pada saat itu. Berangkatlah Nuruddin ini ke tanah Malaysia, Semenanjung Malaya. Malaka. Di sanalah dia berkarya, diterima dan dianggap sebagai orang kayanya Malaysia. Itu di daerah Pahang, Kesultanan Pahang. Hasil ceritanya lahir Tun Rasa. Lahir Tun Rasa. Tun Rasa. Iya. Dari perkawinan mereka di sana, Tun Rasa ini adalah salah satu cicit dari Nuruddin Karen Haji sampai masuk ke Najib, Tun Najib. Tapi sebenarnya di Malaka ini sudah ada keluarga kita, yaitu 5 Opu. 5 Opo. Iya. Opu inilah yang ke tanah Melayu dan tanah ini ke Malaysia, yang sempat juga menjadi raja di Johor. Salah satunya itu Opu Limpa
kedepanan. ke depan lagi. Kembali berhubungan dengan Afrika Selatan, ada salah seorang putra terbaik Gua Tambo, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, yang berjuang pada masa juga pemerintahan Sultan Malik Said. Mereka Sultan Malik Said berjuang, tetapi pada saat itu kekuatan Gua sudah berlemah. Jadi keresahan Jasa Sultan Abdul Jalil, ya, ibu dari jasanya Sultan Abdul Jalil meminta kepada Belanda supaya makamnya, kerangkanya kalau bisa dibawa, diantar kembali ke Goa. itu serius. Tetapi sebenarnya kita banyak di luar. Salah satu seperti Karai Galesong, Ya. berjuang di Tanah Jawa, dalam hal ini membantu Pangeran Joyo, Bupati Maden Kontu, membantu Kesultanan Mempawah melawan Belanda, dimakamkan di Pulau Temujung, Syekh Yusuf dimakamkan di Afrika Selatan. Sebenarnya kita ini adalah darah pahlawan. Iya. Dan paling hebatnya lagi di kerajaan Gua Talu ini ada sosok orang Gua yang memiliki 2 bintang sebagai pahlawan nasional, juga pahlawan kemanusiaan, oleh diberi penghargaan sebagai pahlawan oleh orang-orang Afrika Selatan. Saya kira itu yang harus menjadi penguat kita semua, utamanya generasi muda ke depan, bahwa menjadi rujukan Iya, iya. untuk berbuat lebih banyak terhadap bangsa dan negara. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2019 di Magara Cina disita Bakarin Partingaluan yang sebagai pahlawan kebudayaan. Pahlawan kebudayaan. Karena punya memiliki berbagai kelebihan, menguasai 7 bahasa, dan sangat mencintai dengan pengetahuan barat maupun pengetahuan yang berasal dari dunia Islam. Mereka sangat respect terhadap itu. Oleh karena itu tentunya saya sebagai Raja Goa yang ke-38 berharap kepada seluruh keluarga besar, mari kita menengok kembali, jadikanlah apa yang telah diperbuat oleh leluhur kita, apa yang telah diperbuat oleh generasi sebelum kita, Perjuangkan Republik Indonesia. memperjuangkan Republik ini, saya kira perlu menjadi rujukan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan membawa bangsa ini maju ke depan. Oleh karena itu, kesempatan sangat berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih pada channel ini untuk memberikan kesempatan kami dengan salah satu tokoh adat yang berasal dari Kerajaan Talgo untuk memberikan gambaran dan kisah perjalanan Goa sampai saat ini. Ya. Terus untuk Ketua Dewan Adat Raja Tallo bisa diceritakan bagaimana perjalanan Raja Tallo setelah sudah bergabung dengan Kerajaan Goa. Ya, sebuah komitmen yang harus dibangun, bahwa dengan komitmen ini Pai Bagaimana Tallo di Tadari Wataya itu satu sikap yang dikatakan sumpah, tidak boleh langgar, Dikutuk. kutuk. Ya. Jadi tidak ada lagi bilang Goa beda, Tallo berbeda. Ya. Sebuah komitmen yang sangat tinggi
yang dikatakan cerebral buku si batang itu. Jadi tetap ini untuk harta atau tanah masing-masing kerajaan Goa Palo itu terpisah ya. Saya kira bagi wilayah ini hanya setelah sumpah setia itu dilakukan oleh kedua kerajaan ini, di mana kedua rakyat ini bersumpah, katakan mengenai yang tak bisa Goa Natalo maka betul siapa yang mengadu domba kedua kerajaan ini akan ditutup. Terkait dengan tanah-tanah di kerajaan Goa Natalo ini sebenarnya kembali kepada persoalan struktur bahwa kalau ini adalah menghubungi disebut cuma bicara berarti adalah wakil raja ini Raja Goa, sedangkan Raja Goa adalah kepala pemerintahan. Terkait bertanah-tanah saya kira Goa Natalo sama satu kesatuan. Sekarang ini perlu barangkali jadi kesadaran kita semua, utamanya kedua rumpun besar ini Goa Natalo, untuk menentukan persepsi. Karena pencerminan kita ketahui bahwa di Indonesia kita harus bagi 3 fase. Fase berdirinya Sriwijaya di wilayah Sumatera, fase berdirinya Kerajaan Majapahit di Jawa, fase berdirinya Kerajaan Goa di Timur. Goa ini memiliki kekuasaan luar biasa sampai ke Australia Utara, Filipina Selatan, sampai ke Birau. Dalam hal ini bagian daripada kerajaan Goa, salah satunya adalah Indonesia Darussalam, sampai ke Maluku, sampai ke NTT, NTB, ini semua adalah wilayah kekuasaan Goa Natalo. Ya, pada saat itu pada masa pemerintahan Sultan Rauti, dan mana lebih diperkuat lagi pada masa pemerintahan Sultan Said. Sehingga Goa menjadi sebuah kerajaan yang memiliki kekuasaan sangat luas. Oleh karena itu perlu barangkali kita tinjau kembali terkait dengan bagaimana muatan-muatan lokal ini sehingga generasi kita ke depan, khususnya bagi anak kita yang ada di sekolah dasar sampai dengan SMA dapat memiliki muatan-muatan lokal tentang keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi selama ini kita kan mulai dari Belanda, data masuk setelah 350 tahun. Ya, Belanda menjajah kita dengan metode pecah belah, masuk lagi Jepang 3,5 tahun. 13 tahun Jepang. Kenapa? Karena berbagai macam suku, berbagai macam adat. Itulah mungkin salah satu VOC dan Jepang ini menjajah kita. Sebagai siar kedamaian kita untuk bagaimana menciptakan suasana yang selalu damai terkait masalah ini memecah belah kerajaan Goa, kerajaan Bone, kerajaan Luwu. Kita hadir untuk menyatukan akarnya agar persatuan lebih kuat. Karena ketiga kerajaan ini adalah semua bersaudara bersuku. Jadi saya pikir ini adalah harus dibangun berkali. Kita kembalilah persoalan kerajaan ketiga kerajaan.
Saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di Bone, ada di persoalan internal di sebuah kerajaan seperti di abad sekarang ini, seperti di luar sana. Kali mengatakan boleh juga belum diakui 100%. Yang hampir sama semua permasalahan di negara. Yang persoalannya keluarga-keluarga kita ini suka diadu, Ya, suka didomba. sudah gitu. Mungkin karena ya, sudah segeras 50 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Tentu yang lebih banyak dominasi di dalam tata cara Max berpikir. Ya. Tentu yang 350 tahun Masih mendarah. masih berdarah. Jadi sedikit saja persoalan seharusnya bisa diselesaikan Dengan damai. dengan damai, iya, digiring sehingga terjadi konflik. Nah, sebenarnya ini yang harus kita sebagai generasi sekarang ini menjadi tantangan kita. Kenapa? Semua kerajaan yang ada di kerajaan mungkin di Jawa, bahkan semua meminta bantuan kekuatan di kerajaan Goa, Bone untuk membantu ketika dia diserang oleh VOC, begitu kan ya. Iya. Berarti memang kita ayam jantan dari timur. Iya. Tidak Jadi pernah mundur. memang Sulawesi Selatan, khususnya Bugis, Makassar, Toraja, Iya. memang suku Sulawesi Selatan ini Iya. memang menjadi penyejuk, Iya. menjadi penyejuk di setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Iya. Salah satu setelah saya mati, saya baca sejarah dari perpecahan Mataram. Iya. Setelah runtuhnya Majapahit untuk kerajaan Mataram, pecah Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Iya. Yang menjadi penengah adalah orang kita, orang dari tanah Makassar, Bugis Makassar, Toraja. Dengan kemunculan daripada pasukan lain dengan pasukan Bugis yang ada di Yogyakarta. Saya katakan kenapa ini ada pasukan lain dengan pasukan Bugis? Dia katakan ini adalah pasukan penyejuk, kayak pasukan PBB yang menjaga perbatasan antara Surakarta dengan Yogyakarta, sehingga tidak terjadi konflik seperti itu. Itu juga merupakan hal yang harus kita menjadi alat pacu bagi kita, bahwa yakin bahwa kita yang suku kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini adalah kerajaan yang memberikan kesejukan, Selalu mendamaikan mendamaikan. lain. Ya. Nah, seperti contoh antara kerajaan Pejanggi dengan Karangasem, muncul situ kerajaan dua Iya. di Pulau NTB, di mana waktu itu dipimpin oleh salah seorang panglima perang kerajaan dua, Karaimanajai. Iya. Iya. Ini juga menjadi penyejuk, menjadi penengah dalam hal antara Pejanggi dengan kerajaan yang ada di Bali, yaitu Karangasem. Maka daerah itu disebut Salaparang. Artinya peperangan ini pernah terjadi di daerah itu, di mana letaknya itu di daerah namanya Salaparang. Orang Makassar itu kalau Salaparang berarti di kawasan lapangan yang sangat luas. Iya. Ternyata
kita juga ada berada di sana. Ya. Jadi memang kita tidak heran bahwa orang Sulawesi Selatan ini dikatakan orang cinta damai. Kita dapat. Terkadang memang di dalam tubuh sendiri Iya, terlalu cepat panas. panas. Tapi ketika ke suku lain dia bisa datang mendamaikan. Ya, karena mungkin sifat ya. Sifat yang memang dari Panas. sejak lahir, sejak dari leluhur sampai seterusnya. Tetapi yakin bahwa orang-orang di Sulawesi Selatan, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan adalah kerajaan yang memberikan kesejukan bagi orang lain. Cinta kedamaian. Cinta kita. Nah, pada malam ini mungkin kita bisa menyampaikan tadi terkait pertemuan semua raja yang akan berlangsung di Makassar ya Pak. Iya. Mungkin harapannya kita karena untuk bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Dan kebetulan Pak Lantamal Iya. ingin menyiapkan kapal besar pertemuan raja-raja ya. Saya kira dengan kunjungan ke kita, kunjungan kami dengan Ketua Lembaga Adat Kerajaan Taldo ke Bapak dan pertama, mana sebuah ide kita telurkan bahwa alangkah indahnya kalau ada pertemuan raja-raja di Indonesia dan diacarakan di atas sebuah kapal perang. Luar biasa. Kapal perang. Kapal perang. Saya tanya waktu itu Ya. kapal perang terbesar yang mana? Bilang Selat Makassar. Wih, Sampai bisa muat berapa itu kapal? 3.000. Oh, besar sekali 3.000. 3.000. Kalau ini kita bisa wujudkan suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi Sulawesi Selatan, khususnya bagi kalangan petinggi-petinggi di Sulawesi Selatan. Karena ini pertemuan ini sangat akbar dan sangat memang menjadi perhatian dunia. Ya. Pertemuan raja-raja ternyata didukung oleh semua Baik Pangdam juga ya. Pandang, Angkosau, dan sebagainya. Dan ini sekarang sedang bergelinding terus bagi kalangan keluarga besar Angkatan Laut. Apalagi Pak Pangdam adalah beliau turunan kerajaan Bone yang ke-31. Iya. Apalagi beliau kan juga sangat respect terhadap budaya. Ya. Dan memang harus kita menjaga budaya kita Ya. sehingga bukan saja di Nusantara tetapi di seluruh dunia menganggap bahwa memang Indonesia patut kita hargai, patut kita bawa maju, patut kita bersahabat dengan orang-orang Indonesia karena cinta terhadap damai, cinta terhadap budaya. Bangsa yang besar Bangsa adalah bangsa yang menghargai. Itu yang betul. Jadi mungkin kita akan lanjut setelah pertemuan akan suatu melaksanakan acara-acara. Khususnya mungkin nanti dari itu kita ini akan melantik Laskar Tubarani yang keturunan Kerajaan Goa, keturunan Kerajaan Bone, keturunan Raja Lu dan lain sebagainya untuk membesarkan Laskar Tubarani ke seluruh pelosok Indonesia yang hadirnya bisa tercapai. Ya, saya kira, amin. Saya kira hal ini memang perlu seluruh keluarga besar raja-raja dari Sulawesi Selatan ini menjaga sport kita ini berniat baik. Nah, saya yakin kalau kita sudah punya itu yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu, ada jalan yang betul kita laksanakan. Jadi semua dalam
Laskar Tubarani dibawa naungan dari Dewan Adat Karanganyar. Iya, iya. Dewan Adat yang sudah disahkan secara hukum dan HAM. Dengan HAM, Raja Goa, itu dengan logo seperti lambang seperti payungnya dulu. Iya. Makanya baju Laskar Tubarani itu ada dua sosok. Raja Sultan Hasanuddin dan Raja Rupalaka Iya. dipayungi oleh Luwu. Iya. Mungkin dari ketua adat, saya melihat aktivitasnya Karanganyar sebagai Raja Goa. Setiap hari selalu ada undangan, setiap hari selalu ada apa namanya, membuat beliau semakin fit, kayak kembali semakin muda. Oh. Jadi, beliau ini kan selalu harus didampingi. Kenapa didampingi? Karena selain juga kesehatan harus prima, harus selalu tampil. Dan juga menyiapkan suplemen-suplemen yang bisa menjaga kesehatan. Apalagi sudah laskarnya sudah ada, untuk kesehatannya juga sudah bisa terjaga. Kita menjaga aura marwah dari kerajaan Goa untuk tetap sebagai satu kesatuan yang utuh dan sempurna. Apalagi menghadapi nanti acara yang menjadi booming internasional ya, seperti tadi disampaikan beliau. Semua kerajaan Bahwa itu momentum yang sangat besar di abad ini. Kenapa? Karena ada 3 tanda jasa besar di kerajaan ini diperoleh. Yang pertama, Karajaan Patihaloang, simbol orang pintar. Ya. Orang pintar di dunia ini bisa dikata beliau ini adalah sang ilmu pengetahuan. Kedua, Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini seorang sufi ulama yang bisa pahlawan yang hak asasi manusia karena menyangkut masalah manusia, bukan hanya mengajarkan Islam dan perdamaian. perdamaian. Bayangkan sampai Afrika, menyambung Afrika Makassar itu sudah luar biasa. Berarti Iya. keturunan kita dari Raja Goa ini ada di Afrika ya? Iya, Ada. Sekalipun kulitnya berbeda dengan Berbeda. luar biasa. Yang satu lagi momennya saya mau katakan bahwa Pernah datang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah keturunan mereka itu salah satu Ibrahim Rasul. Ibrahim Rasul. Ibrahim Rasul. Waktu itu masih gubernur Kepton. Jepang ini betul. Tahun 2006. Mereka mengatakan menganggap dirinya juga adalah bagian daripada orang tua. Bagian dari Raja Goa. Bahwasanya adalah salah satu keturunan dari Syekh Yusuf. Hal yang perlu kita sikapi bahwa memang kita harus sadar bahwa di mana ada lontar, di mana ada asam, pasti jejak langkah orang Goa pernah ke sana. Dan di Afrika ini Di Afrika banyak. banyak. Ada lontar di Afrika. Iya. Kalau Turki bilang di mana ada asam, disitulah negeri itu. Tapi kalau Raja Goa ngomong, kalau Makassar di mana ada lontar, Dari situ. di mana ada asam, disitulah negeri itu. Iya, iya, iya. Dan di sini juga insya Allah di 2021 kami mendapat surat undangan untuk mempertontonkan budaya Goa, khususnya seni budaya Goa di Darwin, di Australia Utara. Australia, undangan untuk Raja Goa. Ada undangan untuk memohon kiranya persahabatan di pada abad ke-15 perlu dijalin kembali. Berarti mungkin dari keturunan suku Aborigin di sana. Iya. Salah satu suku yang ada di Australia yaitu suku Aborigin. Aborigin. Ya, kalau kita sebut di sini suku Maregi. Suku Aborigin. Istilah Maregi itu Makassar Aborigin. Iya, iya, iya. Mereka itu ada 3 sebenarnya suku di sana yang punya persentuhan dengan Makassar. Iya, iya. Dan mereka itu mau melihat yang mana sih yang sekarang, apakah masih ada budaya-budaya yang dipertahankan atau dijaga oleh orang Makassar. Terus
khususnya Goa. khususnya kerajaan Goa. Nah, ini kita akan bawa mungkin tari, Pancasila, Naru, Paraga. Ya. Karena ini Paraga juga adalah salah satu kesenian yang sangat digemari pada saat itu oleh ya, pelaut-pelaut kita. itu olahraga kan. Masuk di dalamnya Pancasila. Dan memang gayanya yang agak Iya. halus, ya, karena saya indah kita tonton seperti itu. Dan yang kedua, mudah-mudahan di 2021 ini kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini di bulan Desember ini menyatakan bahwa Indonesia sudah terbebas dari COVID. Tapi saya dengar kalau bicara COVID keren, Aktivitas kita nanti ke depan di 2001 ini tidak akan lagi terhalang untuk tercapai ke Australia. tercapai ke Australia, tercapai ke Indonesia, dan perhelatan kita yang besar di atas kapal perang di Makassar bisa terwujud semua. Terlaksana semua, mudah-mudahan ya, terlaksana. Jadi selama ini Karemoto kalau kita jalan ini sama Karaeng memang selalu mengkonsumsi bioenergi ya. Iya, itu sudah menjadi kebutuhan kita dalam rangka konsumsi kekebalan tubuh bisa terhindar dari serangan COVID-19. Luar biasa. Jadi ini herbal utuh ya. Herbal, Jadi sempurna herbal, dan orang lumpuh, orang stroke, lambung, semua penyakit bisa diatasi dengan proses yang begitu cepat. jadi kita konsumsi satu Iya. hari kan? Saya konsumsi dalam satu hari 4 biji, 4 biji kan? 2 biji pagi, 2 biji malam. Dan memang perubahannya sangat berbeda. Kalau saya rasakan bahwa apa yang kami selama ini memang perubahannya sangat praktis sekali. Tapi mudah-mudahan kita minum ini karena tidak ada leper musuh baru. Iya. Karena saya bisa pernah coba, Ya. kita lagi fisik bagus. Sekarang kita kurang tidur, kita minum ini tetap aja kita tetap fit. Jadi harapan kita juga mungkin ke depan. Tapi memang bioenergi ketika awal kita minum sampai 3 hari ada yang muncul efek Ada efek efek. dari ini seperti biasanya kalau ada lambung itu orang bilang apa caduan apa kalau Iya. kasar caduan Iya. Cekukan ya. Iya, cekukan. Yang kedua, bagi ini yang punya lambung. Yang kedua, bagi yang punya gejala jantung, paru-paru, itu kita merasa gatal. Bisa membaik. Muncul itu gatal. Tapi itu hanya sampai 1 hari sampai 2 hari hilang. Sementara proses. Jadi itu memang proses mungkin ya. Efeknya itu efeknya, tapi efek itu kan menunjukkan bahwa proses bioenergi ini berfungsi, mulai meremediakan kembali. Karena kan ini ada batu sodanya ya. Ya, ada reaksi dan ada reaksi dan penyebab yang terbaik. Kenapa di Arab Saudi rumah sakit sepi? Hanya 2 obatnya. Yang pertama ketika dia sakit dia tidak perlu ke dokter, dia banyak bersakar, banyak betul-betul memberikan kepada miskin. Kalau sakitnya masih belum bisa berhenti, dia minum batu soda. Dia kan seperti itu. Apa itu soda? Batu soda. Luar biasa. Nah, pada malam hari ini terima kasih banyak Rai. Satu lagi mungkin saya bisa sampaikan. Oh, terima kasih. Ya. Jangan sampai Kita sampaikan dulu. saya akan bilang tidak 3 pahlawan nasional itu. Jangan sampai beliau bilang kenapa itu turunan tuh tidak sebut juga namaku. Ya, tapi betul. Jadi betul, ya. Sultan Hasanuddin juga
dengan sebuah kejayaan emas yang sangat luar biasa sehingga mendapat gelar kepahlawanan. 3 kekuatan hebat di Makassar ini, Syekh Yusuf, Karempat Tengaloa, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Anjam Tanda Timur yang dikenal berarti sebuah pengaruh yang kuasanya begitu besar. Iya, iya. Di event ini kami ingin tunjukkan bahwa armada Sultan Hasanuddin di puncak kejayaannya dengan kapal perang bersama kapal pinisi 200 kapal pinisi sarang militari ini dengan panji-panji bendera merah putih. Itu simbol kekuatan bahwa kita tetap menyatu bersilaturahmi sebagai satu kesatuan Republik Indonesia, bersaudara, pelihara silaturahmi. Masih ada TNI di sekitar kita yang bersinergi dengan kita. Ini yang perlu barangkali kita sadari bahwa hal ini hal yang sangat perlu dukungan Ya. dari semua pihak. Bukan saja kami dari pihak kerajaan, tapi juga dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk senantiasa memberikan dukungan dan support kita. Iya. Karena Betul. tujuan kita ini Indonesia maju, Indonesia maju. Arti kata kita maju dan kita bersatu untuk bisa maju. Saya yakin TNI dan Polri akan membantu kita. Mudah-mudahan. Masih ada HIPMI. Iya, Yang masih ada. Insya Allah. Masih ada HIPMI. Masih ada. Cara dengan bahasa Bugis. Bugis kalau saya mengerti kalau orang bahasa, Jadi tapi saya tidak bisa keluar. kita sekeluarga. Sama saja. Engkau waktu batu karena yang pertama di Wone, Yes. untuk Gitu. disuruh apa tolong kadir aja lu, Iya. naik japa-japa joeng Insya Allah. untuk menyiarkan siap perdamaian kita. Iya. Bagaimana tujuan kita ini Iya. untuk menggabungkan semua keturunan-keturunan kerajaan menjadi satu merupakan perdamaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.